Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menyampaikan beberapa pantangan perjodohan ini menurut adat atau tradisi Jawa. Nah, di sini ada 17 pantangan dalam perjodohan ya. Kita langsung saja pada pembahasannya supaya durasi video ini tidak terlalu panjang karena ada 17 pantangan perjodohan ya. Yang pertama yang dianggap sebagai pantangan dalam perjodohan ya menurut adat atau tradisi Jawa adalah jika ya perpaduan weton atau neptu weton jodohnya ini termasuk satuan pati Pancasuda. Nah, satuan pati Pancasuda ini dianggap paling sakral ya, paling misterius ya dibandingkan dengan perhitungan lainnya. Di perhitungan lainnya pun ada ya, misalkan kalau perhitungan dibagi 3 ada namanya satuan pati juga, yang dibagi 4 ada namanya satuan punggel, kemudian yang dibagi 7 itu ada istilah satuan pisang pinugel, kemudian yang dibagi 8 itu ada istilah pegat, kemudian yang dibagi 9 tetapi digandengkan ya, bukan diakumulasi ya, itu juga ada satuan salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, itu juga termasuk satuan pati. Misalkan weton Kamis Wage kan neptunya 12, kemudian ketemu Sabtu Kliwon ini neptunya 17 ya. Kalau yang Kamis Wage 12 dibagi 9 sisanya kan 3. Kalau yang Sabtu Kliwon ini 17 dibagi 9 sisanya kan 8. Kalau 3 ketemu 8 ini kan bermakna salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi untuk satuan pati Pancasuda yaitu termasuk kalau ketemu 15, 20, 25, 30 maupun 35 ini dianggap jelek gitu ya. Nah, meskipun sesungguhnya tidak semua satuan pati Pancasuda ini dianggap jelek, tidak semuanya dianggap jelek, artinya masih ada juga yang dianggap bagus, cukup bagus, ada yang dianggap jelek, dan ada juga yang diperkirakan sangat mengkhawatirkan, artinya sangat jelek dan sebaiknya tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini nanti tentu saja ya harus dilihat perpaduan wetonnya. Tetapi di sini secara umum dulu ya, yang termasuk satuan pati Pancasuda ini dianggap termasuk pantangan perjodohan menurut tradisi atau adat Jawa ya. Kemudian yang kedua yaitu satuan gotong mayit. Satuan gotong mayit itu jika perpaduan weton atau neptu weton jodohnya ini ketemu 33. Tetapi tidak semua perpaduan weton atau neptu weton jodoh yang ketemu 33 ini dianggap sebagai satuan gotong mayit ya. Misalkan begini, Kamis Pahing ya ketemu Sabtu Pon. Kamis Pahing ini 17, Sabtu Pon itu 16, kan ketemu 33. Nah, ini termasuk satuan gotong mayit. Kenapa? Karena sangat jelek perpaduan wetonnya. Ya, jeleknya di mana? Karena Kamis ketemu Sabtu bermakna cerai kan gitu. Nah, berbeda jika ketemu 33 tetapi misalkan dari perpaduan weton Sabtu Pahing ketemu Rabu Kliwon misalkan. Ya, Sabtu Pahing neptunya 18, Rabu Kliwon ini 15, sama ketemu 33 juga.
tetapi ini tidak termasuk satuan gotong mayit. Kenapa? Karena satu paing ketemu Rabu Kliwon ini sedikit lebih baik karena ditopang oleh satu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Nah, untuk solusi satuan pati dan satuan gotong mayit ini kurang lebih sama. Tentu saja yang pertama kita harus minta restu kedua orang tua kita ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa ya berpuasalah Senin Kemis atau puasa weton atau puasa Apik. Kemudian disempurnakan dengan bersedekah ya. Lalu yang ketiga ya penentuan bulan dan hari pernikahannya ini harus tepat dan cermat ya, jangan sampai salah memilih hari atau bulan gitu ya. Dan yang terakhir ya tentu kita harus ya menjadi pribadi yang baik, berusaha memperkuat amal ibadah kita, memperbanyak wirid dan doa untuk kerezekian, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dalam berumah tangga ya. Lalu yang ketiga yaitu perjodohan pring sedapur. Pring sedapur ini jika perpaduan wetonnya ini sama persis ya, misalkan minggu pon ketemu minggu pon berarti 12 ketemu 12 ya, neptu weton judulnya ketemu 24 ya. Tetapi pring sedapur ini dianggap tidak berlaku atau dianggap tidak terlalu besar pengaruhnya jika hanya neptunya saja yang sama. Misalkan gini, misalkan minggu pon kan 12 ketemu Rabu Legi. Rabu Legi ini juga neptunya 12, sama 12 ketemu 12, tetapi untuk yang minggu pon ketemu Rabu Legi ini tidak dianggap pring sedapur. Kenapa? Karena tidak berasal dari perpaduan weton yang sama persis. Oke, neptunya sama tetapi wetonnya tidak sama. Dan minggu pon ketemu Rabu Legi ini diuntungkan oleh pertemuan hari umumnya yaitu minggu ketemu Rabu, ini bermakna yuwono. Nah, solusinya biasanya kalau perjodohan pring sedapur ini tidak boleh makan bung ya. Bung itu pring yang muda itu ya, dan juga tidak boleh makan tebu. Ini salah satu ikhtiar saja, tetapi saran Mbak sebaiknya lakukan langkah seperti halnya solusi untuk satuan pati dan satuan gotong mayit tadi, kurang lebih sama ya. Selanjutnya untuk pantangan perjodohan yang keempat yaitu satuan kebugeran. Jika perpaduan weton atau neptu weton judulnya ini termasuk satuan kebugeran. Nah, yang dianggap satuan kebugeran ini yaitu jika neptu weton judulnya ini ketemu 25 atau 28. Tetapi sekali lagi tidak semuanya ya. Ini pun tergantung perpaduan wetonnya. Ya, yang jelas neptu weton judulnya ketemu 25 dan 28. Tetapi harus dilihat perpaduan weton judulnya ya. Untuk yang satuan ketemu 28 ini yang dianggap benar-benar sebagai satuan kebugeran ini apabila neptu weton judulnya ini perpaduan dari 14 ketemu 14. Nah, ini dianggap berat ya, dianggap sebagai satuan kebugeran dan ini nanti berat rumah tangganya. Nah, untuk solusi jodoh satuan kebugeran ini ya kurang lebih sama dengan solusi satuan pati, satuan gotong mayit. Artinya ya tentu kita harus minta restu kedua orang tua, kemudian berpuasa weton, puasa Apik, puasa Senin Kemis disempurnakan dengan bersedekah, lalu memilih bulan dan hari yang tepat untuk pernikahan dan memperbanyak wirid doa untuk kerezekian, untuk keselamatan dalam berumah tangga ya.
Lalu pantangan yang kelima yaitu perjodohan jilu atau lusan. Artinya anak kesiji ketemu anak katelu, anak pertama ketemu anak ketiga. Nah, jilu atau lusan ini ada dua macam, yaitu lusan manten dan lusan besan. Yang lusan manten itu ada dua, yaitu anak pertama ketemu anak ketiga, atau ya seorang perjaka atau perawan yang hendak menikah untuk yang pertama kalinya ketemu duda atau janda yang sudah dua kali menikah, yang sudah pernah menikah dua kali tapi gagal, kemudian ini menikah untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini disebut jilu atau lusan manten juga. Nah, untuk yang lusan besan itu jika satu pihak keluarga calon mempelai ini pertama kali mau punya gawe dan ketemu pihak keluarga yang sudah pernah ya punya gawe atau menikahkan putra putrinya sebanyak dua kali dan hendak untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini disebut lusan besan. Kemudian yang keenam yaitu siji jejer telu atau mbarep telon. Artinya calon mempelai putra ini anak pertama, calon mempelai putri juga anak pertama, dan salah satu ya orang tua kandung atau mertua ini ada yang berstatus sebagai anak pertama juga. Tetapi ya siji jejer telu atau mbarep telon ini nanti akan gugur jika ada dua orang lagi, baik itu dari unsur orang tua kandungnya maupun mertuanya, ini ada yang berstatus sebagai anak pertama. Jadi kalau yang berstatus sebagai anak pertama itu lebih dari tiga, maka justru itu bukan termasuk pantangan ya. Yang menjadi pantangan itu jika siji jejer telu, artinya yang berstatus sebagai anak pertama itu ada tiga orang, yaitu mempelai berdua dan salah satu ya orang tua kandung atau mertua ya. Ini salah satu saja ada yang berstatus sebagai anak pertama juga. Nah, untuk solusi pantangan poin kelima dan keenam yaitu jilu lusan dan siji jejer telu ini sebetulnya cukup mudah. Untuk yang jilu lusan manten ini ya salah satu ini nanti harus ada yang ngalah ya, dikasihkan, dibuang atau dikasihkan, maksudnya ya diakokno anak orang lain, amannya dikasihkan ke paman atau pakdenya saja ya. Dan ini nanti beliau tentu saja yang menggantikan tugas atau peran orang tua kandungnya. Artinya yang bersangkutan ini tidak lagi menjadi anak dari orang tua kandungnya sendiri ya. Saat mau menikah, kowe iki dudu anakku, kowe iki anake pamanmu. Nah, misalkan seperti itu ya. Sementara untuk yang lusan besan ini salah satu pihak keluarga saja yang melakukan gawe besar-besaran. Artinya satu pihak ini secara diam-diam tidak mengadakan hajatan gawe besar-besaran, tapi hanya satu pihak saja yang melakukannya ya. Sementara yang siji jejer telu ini hampir sama persis dengan jilu lusan manten ya. Artinya nanti salah satu ada yang ngalah diakokno anak untuk orang lain, dikasihkan ke pamannya atau pakdenya, dan nanti beliau yang menggantikan peran orang tua kandungnya saat yang bersangkutan ini melangsungkan pernikahan. Lalu pantangan yang ketujuh yaitu perjodohan ngalor ngulon ya. Ada juga yang mengistilahkan perjodohan warudoyo. Ini artinya antara mempelai putra dan mempelai putri ini kalau di Kompas ini menceng ya, mences ngalor ngulon. Nah, sebetulnya ngalor ngulon ini kalau
kebetulan ya perpaduan weton atau nek weton judulnya ini jatuhnya bagus, insya Allah tidak ada masalah karena solusinya ini cukup gampang ya, artinya salah satu saja ini ada yang ngalah ya, bisa pindah tempat tinggalnya, bisa numpang di rumah kerabatnya, atau bisa ngontrak dulu, atau bisa juga langsung beli rumah baru, menikahnya nanti berangkat dari situ. Ini tujuannya supaya bisa merubah arah judulnya. Lalu pantangan yang ke-8 yaitu kebo balik kandang. Ada juga yang mengistilahkan balik bini. Ya, perjodohan ini apabila calon kita itu berasal dari desa atau kampung asal usul orang tua kita, ayah kita atau ibu kita. Artinya calon kita itu sekampung ya dengan orang tua kita, bisa bapak kita atau ibu kita. Sementara kita sudah tidak tinggal di kampung itu lagi, kita sudah lama pindah di kampung atau daerah lain dan dilahirkan di kampung itu ya, sedangkan kita di kemudian hari kenal dengan calon kita yang kebetulan berasal dari kampung atau daerah atau dusun atau desa asal usul dari orang tua kita. Itu namanya perjodohan kebo balik kandang. Dan ini nanti ya solusinya biasanya ya salah satu ini harus ada yang ngalah, tentu saja salah satu ini nanti harus ada yang pindah ya supaya bisa merubah arah gitu ya, atau bisa juga yang bersangkutan calon kita itu pindah dari kampung itu terlebih dahulu supaya ya pantangan perjodohan kebo balik kandang ini tidak berlaku bagi yang bersangkutan. Kemudian pantangan yang ke-9 yaitu perjodohan nyebrang segoro getih. Ini apabila ya calon kita posisi rumahnya itu dari rumah kita tentu saja itu melewati perempatan, dan dari perempatan itu lurus berada di seberang jalan, di ujung jalan. Nah ini disebut perjodohan nyebrang segoro getih. Tetapi istilah ini juga ada yang memakainya untuk perjodohan melewati kampung halaman orang tua kita. Berikutnya pantangan yang ke-10 yaitu perjodohan dadung kaputer, atau ada juga yang mengistilahkan dadung kepluntir. Nah ini biasanya ya perjodohan atau pernikahan yang melibatkan unsur kerabat turun satu atau mingsanan, anake bibi, anake bude, anake pakde ya, dan lain sebagainya. Ini disebut perjodohan dadung kaputer atau dadung kepluntir. Nah, solusinya bagaimana? Ya, tentu saja ini kalau menurut syariat agama Islam juga ya memang dianggap tidak baik, dan ini sebetulnya tidak ada solusinya. Artinya sebaiknya tidak dilakukan, tidak dilanjutkan perjodohan ini. Kenapa? Karena memang kalau menurut syariat agama Islam ya menikah dengan mingsanan itu juga dianggap tidak baik ya, kecuali kalau sudah melibatkan kerabat ponaan minduan atau minduan itu justru bagus. Tetapi kalau yang mingsanan unsur kerabat turun satu ini dianggap tidak baik, dan sebaiknya tidak dilanjutkan. Tidak ada solusinya selain tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Lalu pantangan yang ke-11 yaitu calon kita ya, calonnya itu tunggal kampung dengan saudara ipar ya. Ini diistilahkan rebutan pancoran. Artinya jadi calon kita itu sekampung dengan istri atau suami saudara kandung kita gitu ya. Jadi sekampung dengan ipar kita.
Misalkan Mas kita atau Mbak Yu kita itu menikah di sebuah kampung, sedangkan calon kita itu juga dari kampung itu, tetanggaan malahan sama saudara ipar kita. Artinya istri atau suami dari saudara kita. Nah, itu disebut rebutan pancor. Berikutnya pantangan yang ke-12 yaitu melangkahi, ya. Jika perjodohan itu melangkahi atau sebaliknya dilangkahi oleh saudara kandung untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini juga sebaiknya tidak dilakukan. Misalkan kita dilangkahi adik kita menikah terlebih dahulu, ya. Kemudian tahun berikutnya adik kita yang kedua menikah lagi, berarti kita dilangkahi lagi. Tahun berikutnya adik kita yang ketiga melangkahi kita lagi. Baik yang dilangkahi maupun yang melangkahi ini sangat berisiko perjodohannya, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian pantangan yang ke-13 yaitu jika jodoh kita posisi rumahnya itu berhadap-hadapan langsung, ya, posisinya berhadap-hadapan langsung dengan rumah kita. Artinya posisinya itu dipikul dalam. Nah, ini termasuk pantangan juga. Solusinya bagaimana? Nah, tentu salah satu ini harus ada yang ngalah pindah rumah. Lalu yang ke-14, jika calon kita posisi rumahnya itu saling membelakangi atau adu pojok. Nah, istilahnya ketemu juluk. Nah, ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, tentu saja solusinya kurang lebih sama, ya. Salah satu ini harus ada yang ngalah, ya, yang mau pindah rumah, ya, supaya pantangan ini tidak berlaku baginya. Kemudian pantangan yang ke-15, jika calon kita posisi rumahnya ini berdampingan persis dengan rumah kita. Nah, istilahnya rubuh karang. Nah, ini juga sebaiknya tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, ini nanti salah satu harus ada yang ngalah, mau pindah ke tempat lain. Lalu pantangan yang ke-16 yaitu jika kita melakukan hajatan nikah atau menikah di bulan Asyura atau bulan Syuro atau bulan Muharram. Nah, solusinya bagaimana? Ya, jangan lakukan itu. Ya, sebaiknya kita menikah di bulan lain, jangan di bulan Muharram, jangan di bulan Syuro, gitu ya. Bagaimana, Pak, jika sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, sebaiknya bangun nikah lagi, ya. Pilih bulan yang bagus dan pilih hari yang tepat, gitu ya. Dan pantangan yang terakhir yaitu yang ke-17, ini jika kita menikah di hari pantangan, baik itu pantangan keluarga maupun pantangan kejawen. Pantangan keluarga itu artinya kita tidak boleh menikah di hari ngeblaki orang tua kandung kita, ya, almarhum ayah atau ibu kita jika mereka sudah wafat. Nah, ini tentu menjadi hari pantangan seumur hidup bagi putra putrinya. Ini jangan dipakai, ya. Kemudian kalau yang pantangan kejawen itu misalkan, ya, menikah di hari yang sangar, kemudian di hari Tombo Seren, di hari Taliwangke, kemudian di hari Naas, di bulan Naas, di hari Naas yang bersangkutan ini juga, ya. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Kalau semua itu sudah terjadi misalkan, maka yang bersangkutan ini kurang lebih sama solusinya dengan poin ke-16 tadi, harus bangun nikah, pilih bulan yang baik dan hari yang tepat, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang agak panjang ini, ya, bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.